Tidak ada satu pasangan pun yang berniat menikah untuk bercerai. Tapi ketika mempertahankan rumah tangga justru membahayakan jiwa, perpisahan bisa menjadi wajib jika itu merupakan satu-satunya jalan terbaik. Selang sepekan setelah pihak Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT terhadap suaminya Rizky Bilar, publik kebanyakan sepakat pernikahan mereka sudah tak lagi layak untuk dilanjutkan. Terlebih, kekerasan fisik yang diterima Lesti disulut oleh isu perselingkuhan. Tapi, kehidupan Lesti sudah seharusnya tak melulu sesuai apa kata netizen. Sang biduan tetap berpeluang untuk memaafkan dan melanjutkan biduk rumah tangga, meski kasus hukum seharusnya terus berjalan. Hingga kini, wanita berusia 23 tahun ini masih bungkam dan aman dalam perlindungan keluarga. Begitu pula dengan sang suami yang masih bersembunyi entah di mana. Meski begitu, desas-desus berembus kencang bahwa perceraian Lesti dan Bilar hanya tinggal menunggu waktu. Tapi mengapa gugatan cerai belum kunjung dilayangkan ke pengadilan agama? Benarkah Lesti masih gamang tentang perasaannya? Atau justru pihak Lesti harus terlebih dahulu menyelesaikan urusan kontrak kerjasama dan aset bersama sebelum benar-benar berpisah? Bukan cuma aset, Lesti bahkan kabarnya kerepotan dengan pembagian utang dan cicilan yang menumpuk atas nama bersama. Lantas, ketika Lesti benar-benar meninggalkan Bilar, benarkah ini akan menjadi awal kehancuran karir ayah dari baby Al-Fatih itu? Hingga hari ini, jam ini, tanggal 5 Oktober 2022, belum ada nama tersebut mendaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang jelas pihak kedua belah pihak, baik yang saudara sebutkan itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan belum ada, sehingga karena belum ada sehingga kami tidak bisa menyampaikan bagaimana nanti gitu. Faktanya, setelah resmi menikah, Rizky Bilar seolah gerak cepat membangun sejumlah kerajaan bisnis. Pria asal Medan itu mengaku berkiblat kepada Raffi Ahmad dan ingin belajar banyak agar bisa menjadi sultan baru di dunia entertainment. Atas persetujuan sang istri, Bilar menjalin kerjasama bisnis dengan potensi keuntungan yang cukup fantastis. Publik pun menjadi saksi bagaimana Rizky Bilar melesat dalam popularitas dan bisnis setelah menikahi sang kejora. Sebelum sibuk dengan bisnis yang kompleks, Bilar mendapatkan kesempatan sebagai pemeran utama di sinetron serta menjadi host. Followers Instagram dan subscriber YouTube milik Bilar juga melesat naik seiring meningkatnya jumlah fans militan. Kolaborasi dengan sejumlah pengusaha membuat Bilar berani untuk terjun di bisnis, bahkan belum lama ini, ia bersama pengusaha Rudy Salim juga merintis bisnis kripto. Sebagai istri, kala itu Lesti cukup antusias, bahkan berencana membuat konser digital berbasis metaverse, dan ini tentu saja berpotensi menuai keuntungan yang semakin berlimpah. Nama besar Leslar bahkan membuat token Leslar First mampu mencetak sejarah yang cukup mencengangkan. Dalam waktu yang sangat singkat, 30 detik, Leslar First berhasil laris manis hingga mencapai angka 3,5 miliar. Bayang nggak sih sekarang mereka ini sedang diteleponin dan dikejar oleh pihak mungkin juga kuasa hukum dari brand-brand dan juga pihak yang bekerja sama dengan mereka yang mempertanyakan ini lanjutannya gimana nih, gue udah invest nih, udah apa itu yang itu kalau saya pikirin saya pun ikut merinding akan seperti apa. Dan hal seperti itu tuh nggak mudah loh. Bahkan ada banyak orang-orang yang juga akhirnya memiliki perjanjian karena ya mereka harus menyelesaikan hal ini tadi. Jadi kalau saya kira besar kemungkinan mereka ini akan mempertahankan demi apapun ini tadi. Dan ini bukan karena uang ya, karena ini menyangkut kalau sampai ini one prestasi bisa saja mereka akan diseret ke meja hijau gitu. Seiring dengan upayanya mengembangkan aset Leslar, gaya hidup Bilar tampaknya semakin mahal setelah menikahi sang bintang dangdut. Outfit Bilar terdeteksi bernilai fantastis. Ia bahkan mengoleksi mobil mewah yang terparkir manis di garasi rumahnya. Sebagai istri, Lesti yang sejak dulu santun dan sederhana tak banyak berkomentar dengan obsesi sang suami. Cinta Lesti yang tulus berbalas sakit dan kekecewaan. Ketika kasus dugaan KDRT terlanjur mengemuka, kini gadis takdir mengharuskan Bilar menanggung akibatnya. Segenap kesuksesan yang ia capai dalam waktu super singkat itu harus jatuh seketika secepat kedipan mata. Ia harus tersandung dengan kondisinya yang cukup fatal sehingga bukan hanya Lesti yang berpotensi pergi untuk selamanya, tapi juga semua aset yang sudah ia usahakan sejak setahun belakangan ini. Usut punya usut, sejumlah bisnis Rizky Bilar diboikot.
Tak hanya itu, token kripto yang sempat menuai hasil penjualan gemilang, kini nilainya terjerembab di angka 13,21% hingga 10,29% per 30 September 2022. Meski namanya masih ramai jadi bahan pergunjingan, Rizky Bilar masih belum mau menunjukkan batang hidungnya. Bilar seolah pasrah, bahkan tak mau membantah ketika harus dipecat secara tidak hormat sebagai host Dangdut Academy. Ia juga mau tak mau harus manut ketika Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mencekal pelaku KDRT tampil di TV dan radio. Jadi terlepas siapapun itu, apakah itu individu yang sekarang sedang dibincangkan oleh publik secara masif atau bukan, pada prinsipnya siapapun yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang secara jenis kekerasannya kekerasan fisik, kekerasan psikis, verbal, non-verbal maupun penelantaran, bagi kami tidak ada toleransi untuk kemudian diberikan ruang di ruang-ruang siar kita, baik televisi maupun radio. Nasib rumah tangga Bilar dan Lesti diuraikan secara lebih terperinci melalui prediksi dari pesulap Denny Darko. Menurut penerawangannya, kemungkinan Lesti dan Bilar bercerai sangat besar karena keegoisan yang besar dari keduanya. Jika netizen mengampuni, karirnya akan mungkin bisa kembali. Jika tiada maaf untuk Bilar, ya mungkin dia harus berkarir di bidang yang lain, dan ya it's okay. Harapan saya juga di sini netizen tidak terus membuli atau benar-benar menghukum secara berlebihan. Saya tahu apa yang dilakukan ini pasti saya juga ikut mengutuk jika benar ya. Ada KDRT terutama, itu sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Tetapi ya semua orang berhak untuk dimaafkan. Tapi apakah harus mengulang yang sama? Kalau ditanya saya pun, kalau saya jadi keluarganya Lesti, jika itu terjadi, saya pasti akan menyuruh Lesti itu cerai.